والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yang ketiga, yakni disiplin dalam pergaulan. Nah, ini penting nih anak kampus nih. Kita suruh disiplin dalam pergaulan. Ternyata ulama mencatat dalam pergaulan ini ada 4 karakter teman. Ya, 4 karakter teman. Karena Nabi mengatakan secara umum, al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau mau ngelihat orang suruh lihat temannya. Teman yang mana, Ustaz? Kata ulama Ibnu Rajab mengatakan ada 4 model teman. Yang pertama, teman yang dikatakan seperti orang yang mengkonsumsi makanan bergizi. Jadi dia bergaul dengan mereka. Dia tahu ini orang ini gaul sama dia seperti makan makanan yang bergizi. Saat lapar butuh itu. Saat dimakan menyehatkan badan. Cari teman yang begini. Kita tahu memang kita butuh dia. Kalaupun dekat sama dia, manfaatnya banyak. Ini teman yang Masya Allah nih. Seperti makanan bergizi. Bukan junk food, bukan. Yang kedua, yakni teman yang kalau kita dekat dengan dia seperti mengkonsumsi obat, suplemen, vitamin. Di mana obat ini nggak bisa tiap hari diminum karena tergantung kebutuhan dia. Ini biasa berteman sama guru-guru kita nih. Kita berteman sama guru-guru kita tiap hari ngomongin pelajaran juga pegel. Cuma sesekali kita ketemu sama dia belajar asik. Ada teman yang begitu. Ya, kita butuh teman yang begini. Sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Iya. Teman yang pegal kalau kita berbuat dosa, cari teman yang begitu. Tapi kalau rutin berteman sama dia, bingung juga kita. Begini salah, begitu salah. Betul. Yang ketiga, yakni yang dikatakan bahwa teman yang mengkonsumsi penyakit. Jadi penyakit yang dikonsumsikan ke badan akan tertular. Walaupun Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kalau kita punya formula, orang Islam itu bergaul. Enggak takut bergaul dengan siapapun. Riwayat Tirmizi, Nabi pernah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, dan dia sabar ketika bergaul dengannya, maka lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Gaul bro. Agama ini ngajar kita bergaul. 3 karakter penghuni sorga. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin gampang akrab. Hayyin lembut, sahlin mudah. Karakter orang berilmu begitu. Ini yang terjadi tidak. Dulu kita asik dalam pergaulan, nongkrong pun enak. Sekarang pas ngaji orang gak ada yang demen sama kita. Ya iyalah, antum merasa terasingkan. Tapi jangan mengasingkan diri. Karena dakwah itu bil fi'li, dengan tingkah laku. Saya masih ingat awal-awal kajian tahun-tahun 2000-an awal dulu. Dulu orang berjenggot masih jarang. Rata-rata yang ketangkep. Betul. Sehingga ini jadi fitnah nih urusan jenggot. Saya masih ingat masuk berapa instansi Jakarta itu. Dulu kalau kita mau ngajar dipoto dulu kanan, kiri, depan, belakang. Nggak lama bule masuk pakai celana pendek bawa tas. Saya bilang itu nggak ditangkap itu. Saya kan asli putra daerah, punya bangsa, punya negeri, malah diginiin. Ini orang yang begini malah dibilang aman. Dulu begitu. Sampai yang moto saya sekarang kajian. Duh kalau ingat dulu saya moto Ustaz saya malu. Tapi bilang ya nggak apa-apa. Kan jadi foto namanya juga ya. Nah. Masya Allah dulu sampai kayak begitu. Sekarang enggak. Bergaul ilmiah. Orang tanya tinggal jawab. Kalau enggak apa? Kita bisa didiskriminasi. Masa ada kantor memecat pegawai gara-gara jenggot?
Suruh pecat aja tuh nabinya pakai jenggot. Begitu mendingan. Tuhannya pakai jenggot. Aneh. Aneh sekali. Apa hubungannya intelijen sama jenggot? Kagak ada hubungan. Di kita ada Ustaz emang. Ini kayaknya Islam jadi asing. Ya karena kita mengasingkan diri. Kita nggak kompak. Lawang negara-negara kita. Ngapa jadi asing yang ngatur? Gitu loh. Lawang negara-negara kita. Ngapa jadi asing yang ngatur? Kita hanya yang belum mau bangkit. Anak bangsa bangkit. Ayo bangun negeri kita. Tegakkan tauhid di bumi ini. Di Indonesia khususnya. Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Ini ayat loh. Mau dihapus lagi. Mau ditaktil. Kita yang rugi. Dan para ahli Quran bersepakat ingin merubah 186 kata dalam Quran. Belum aja kena tsunami nih orang. Quran mau dirubah. Ini sebenarnya mau apa sih ini? Kalian gak bangkit anak bangsa. Bukan berdemo mencaci maki. Bukan. Yuk menuntut ilmu. Yuk jadi orang yang cerdas. Yuk manfaatkan waktu. Karena waktu bergulir dengan cepat. Negeri ini butuh regenerasi. Ini kalau yang tua-tua susah dibilangin. Kita tungguin dah berapa tahun lagi paling. Yang muda siap gantiin. Menjadi bangsa yang berpikir memberi, bukan mengambil. Menjadi bangsa yang berpikir membantu, bukan minta bantuan. Apa kata Khalid bin Walid? Kemenanganku ketika perang. Karena aku yakin dengan sabda Nabi. Kita orang yang beriman. Kita orang yang mengingat Allah. Dan beda kita dengan orang kafir. Hidup dan mati. Orang yang berzikir. Orang yang hidup. Orang kafir adalah mayit. Sudah saatnya bangsa ini bangkit. Bukan bergelantungan di pundak-pundak mayit. Kok minta tolong sama bangsa-bangsa mayit? Dengan cara riba. Dipertanyakan pemahamanmu tentang Allah. Inna Allah tayyib. La yakbalu ila tayyiban. Allah baik. Cuma nerima yang baik. Jangan pernah menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Ayatnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan datang dengan cara yang baik. Yuk jadi bangsa yang baik. Kapan bangsa dikatakan baik? Ketika tidak lagi keluar dari yang namanya syariat. Islamlah syariat yang paling baik. Dan negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Betul? Jangan hilangkan rahmat tersebut. Apa rahmat? Islam rahmatan lil tanpa nusantara. Ya, ayo bismillah. Udah, kita nggak usah mirak berdebat di antara kita, sudahlah. Tarakal mirak. Allah janjikan sorga, istana di pinggir sorga. Man tarakal mirak, yang meninggalkan perdebatan. Udah, khilaf sudah dibukukan. Antum beli buku, jangan download di Google. Beli buku jadi punya harga diri. Pengen berilmu, ogah beli, gimana sih? Ayo belajar, berilmu kita. Sehingga kita tahu, oh iya ya, ini cuma masalah khilaf furu'i ya. Ngapa kita bermusuhan? Jangan. Kalau akidah boleh kita tegas. Ini orang berkata Tuhan di mana-mana, ayo kita ngobrol dah. Lawang Allah yang bilang di ars, ente bilang di mana-mana. Ayat juga Ustaz, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Terjemahannya bukan ke sono. Banyak hadis yang menyaksikan bahwa Nabi datang Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Musa pun dikatakan Allah di langit. Kita mengangkat tangan ke langit. Bahkan seorang budak ditanya sama Nabi, di mana Allah? Di langit, dimerdekakan sama Rasul. Dan setiap malam Allah turun ke langit dunia, betul? Allah turun ke langit dunia. Kalau turun sebelumnya apa? Ya di atas, turun. Masa Allah turun ke langit dunia, naik. Kenapa Allah turun? Karena Allah di atas. Ini kan akidah. Akidah. Antum jangan terkecoh dengan jumlah followers. Itu mah komputer yang milih. Ini bangsa ini tidak akan pernah bisa dihancurkan sampai kapanpun. Karena Allah merdekakan untuk umat Islam. Islam bangkit. Bismillah. Tegakkan. La ilaha illallah. Allah muliakan negeri ini insyaAllah. Subhanallah. Kemudian yang lainnya yakni tipikal manusia yang
dikatakan bahwa bergaul dengannya ini kebinasaan. Kebinasaan artinya memang tidak ada kebaikannya sama sekali. Antum yang harusnya tahu. Tapi bukan berarti kalau kita punya teman yang nggak baik, kita musuhin, kita nggak mau kenal. Nggak. Asal antum yakin ilmu antum cukup, ya Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai. Dan orang Islam itu bergaul mewarnai, bukan diwarnai. Antum gaul dong yang asli. Nongkrong boleh, di Islam ada kok. Haqqa tarik haqqahu kata Rasul. Yang penting perhatikan, di Riyadhus Shalihin itu ada bab nongkrong. Kita nggak bisa menghindar nih, anak muda lagi senang di kafe nongkrong, boleh. Cuma ghadul basar, jaga pandangan. Di kafe juga apa yang kita manfaatkan. Karena ciri khas orang yang berilmu bakhil dengan waktu. Kalau nggak ada manfaatnya dia nggak mau. Orang yang berilmu seperti itu. Tidak dia sia-siakan waktunya. Masya Allah. Ya, itu 4 cara kita memilih teman. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان